Hai, apa kabar? Kali ini aku akan membawakan sebuah kasus yang terjadi di Sorong, Papua Barat Daya. Sesosok wanita dengan banyak lupus dan tanpa busana ditemukan di Pantai Sauka, Sorong, Papua Barat Daya pada hari Minggu tanggal 12 Januari tahun 2025. Apa yang sebenarnya terjadi pada kasus kali ini? Aku akan berusaha menjabarkan kronologi dan motifnya, tapi sebelum itu, hai, namaku Cindy, selamat datang di ruang ceritaku, di mana aku biasa berbagi cerita-cerita yang menurut aku menarik, mungkin juga menarik buat kamu, so jangan lupa buat share video ini kepada teman-teman kamu yang suka dengan pembahasan yang sama. Dan jangan lupa buat subscribe channel aku supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari aku. Kalau sudah, mari kita mulai pembahasannya. Korban pembunuhan yang diduga pelakunya adalah anggota TNI Angkatan Laut di Kota Sorong, Papua Barat Daya menangis histeris selama proses rekonstruksi di Mako Lantamal 4 Sorong. Sang ibu merasa sangat terpukul menyaksikan rekonstruksi pembunuhan merenggut nyerinya itu dan meyakini pelaku lebih dari satu orang. Jadi teman, kejadian ini bermula dari penemuan seorang wanita pada hari Minggu tanggal 12 Januari tahun 2025 tepatnya pukul 9.45 waktu Indonesia Timur. Wanita itu ditemukan oleh seorang anak yang sedang berjalan-jalan di Pantai Sauka. Dan setelah dilakukan penyelidikan, diketahuilah bahwa wanita ini bernama Keisha, seorang wanita yang berusia 20 tahun. Kondisi tubuh Keisha saat ditemukan memicu kecurigaan kuat adanya tindakan kekerasan. Nah teman, mendapati laporan ini, polisi Resort Kota Sorong langsung bergerak cepat melakukan olah tempat kejadian perkara secara mendetail. Indikasi awal menunjukkan kalau ada keterlibatan seseorang dari lingkungan militer dan informasi ini segera dilaporkan oleh pihak kepolisian ke pihak Pomal untuk ditindaklanjuti bersama. Pihak Pomal yang mendapatkan laporan ini langsung merespon laporannya dan bersama-sama dengan pihak kepolisian, mereka melakukan penyelidikan mendalam guna mengungkap siapa yang melakukan ini kepada Keisha. Polisi pun yang melakukan olah TKP langsung mengevakuasi jasad Keisha ke RSUD Selebe Solu, Kota Sorong. Keisha ini kemudian dibawa pulang oleh pihak keluarga ke Kelurahan Rivei dan kemudian dimakamkan pada hari Senin tanggal 13 Januari tahun 2025. Dan dalam waktu yang singkat ya teman, hasil penyelidikan ini ternyata menyudutkan seorang anggota TNI Angkatan Laut yang berdinas di Kesatuan Koarmada 3 Sorong. Pelakunya adalah Agung Suyono Wahyudi, seorang pria berusia 23 tahun yang berpangkat Kelasi 1. Semua kejadian ini dimulai ketika Keisha dijemput di rumahnya oleh saksi S dan beberapa temannya pada hari Minggu pukul 1 waktu Indonesia Tengah dini hari menggunakan mobil. Walaupun ibu Keisha sudah melarangnya pergi karena memang sudah larut malam, namun pada saat itu Keisha tetap bersikukuh untuk pergi dengan memberi alasan bahwa dia akan pergi dengan temannya yang menggunakan mobil dan dia merasa aman. Tanpa memperdulikan larangan sang ibu, Keisha tetap keluar rumah menunggu jemputan si saksi S. Menurut kesaksian dari saksi S, mereka masuk ke taman hiburan malam pada pukul 02 waktu Indonesia Tengah. Nah, barulah di tempat ini Keisha dan Agung berkenalan. Lalu kemudian pada pukul 03 waktu Indonesia Tengah,
teman Agung hendak pulang, lalu Kesha juga ikut mengantar. Kesha lantas kembali ke taman hiburan malam ini lalu menemui Saksi S dan beberapa teman-teman di dalamnya pada pukul 04.30 waktu Indonesia Tengah. Setelah berbincang-bincang, Kesha dan Agung keluar dari taman hiburan malam itu menggunakan mobil jenis Innova berwarna hitam. Sementara teman-teman lainnya menggunakan kendaraan mereka masing-masing. Kedua rombongan ini sempat berkumpul kembali di tembok Berlin, yaitu suatu area rekreasi. Selanjutnya di sana mereka menenggak minuman. Saksi S kemudian mengajak Kesha untuk pulang. Tapi pada saat itu Kesha menolak karena Kesha hendak diantar oleh Agung. Lalu kemudian Agung dan Kesha lalu menuju ke salah satu hotel yang bernama Hotel Citra. Dan di depan Hotel Citra keduanya berencana untuk check-in. Namun mereka membatalkan rencana itu dengan alasan yang tidak pernah disampaikan. Nah, dari depan Hotel Citra di Jalan Baru Sorong, Papua, Agung bersama Kesha meluncur kembali ke pantai Tanjung Saoka. Dan di pantai itulah terjadi hubungan terlarang antara Agung dan Kesha. Namun, saat Agung sedang dalam keadaan memanas, aktivitas terlarang itu dihentikan oleh Kesha. Dan kemudian teman, karena Agung merasa aktivitasnya terhenti secara tiba-tiba, akhirnya Agung ini emosi. Dan pada momen inilah terjadi peristiwa yang mana Agung gelap mata setelah terjadi cok karena merasa belum puas. Agung sontak mengambil lalu menikam tali di bagian dada serta punggung. Yang totalnya ada 32 tusukan. Dan gilanya lagi ya teman, setelah Agung ini melakukan hal tersebut kepada Kesha, Agung ini langsung kembali ke mesnya dan hanya berdiam di mesnya hingga siang hari. Nah, barulah setelah itu Agung kembali ke kesatuannya di KRI di Armada 3 sampai malam hari. Dan dalam tahap penyelidikan ini, penyidik telah mengantongi sejumlah alat bukti. Di antaranya adalah sarung kerambit berwarna hitam, handphone milik Kesha, pakaian yang digunakan oleh Agung, serta pakaian yang digunakan oleh Kesha. Selain itu, penyidik juga tengah menunggu hasil visum dan analis bercak. Sementara senjata tajam yang digunakan oleh Agung untuk Kesha masih belum ditemukan. Atas perbuatan yang dilakukannya, Agung dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati dan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Namun ya teman, sampai cerita ini aku sampaikan ke kalian, Agung sendiri belum dijatuhi hukuman yang pasti. Karena memang Agung masih harus melalui persidangan hingga pada akhirnya hakim memutuskan hukuman apa yang paling tepat untuk Agung. Menurut kalian, hukuman apa yang paling tepat untuk Agung yang sudah menghilangkannya Kesha? Kalian boleh tulis di kolom komentar. Menurut kalian, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus yang aku bawakan kali ini? Kalian boleh berbagi pendapat kalian di kolom komentar.